Halo sobat, Nime lagi mau namatin Dragon Master. Langsung aja yuk, gaskan. Waduh. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Shoki dan juga Shocking membantai para monster-monster yang ada di kota Daun. Di sini Shocking pun ia harus menduar Shoki yang ia anggap telah mencoba untuk mencuri target buruannya. Setelah semua monster yang ada di kota ini dibantai, kini Pak Tua ini pun berujar, Master, ini ada sedikit hadiah dari kami semua yang ada di kota Daun ini. Tolong diterima, ujar Pak Tua ini dengan setumpuk peti harta yang ada di belakang tubuhnya. Tidak, itu tidak perlu. Kalian harus menyimpannya untuk keperluan kalian sendiri, sambut dari Zu. Tidak Master. Kami tulus memberikannya kepada Anda karena Anda telah membantai semua iblis dan juga kadal yang ada di tempat ini, ujar Pak Tua itu sembari berlinang air mata setelah kota ini pada akhirnya dapat tenang dari teror para monster. Tuan, jika kau menolak semua hadiah kami, itu membuat kami menjadi tidak enak hati kepada Anda. Baiklah, aku akan memberikan satu buah hadiah kepada Tuan, dan Tuan tolong jangan tolak lagi. Dan pada akhirnya Pak Tua itu pun membawa Zu ke dalam gudang penyimpanan kota. Tuan, ini adalah gudang bawah tanah kota kami, silakan ikut saya, ujar Pak Tua itu. Dan tak lama setelahnya, Tuan, lihatlah ini hadiah untuk Anda. Hei, di sini Zu pun yang melihat bulu itu, ia pun merasa kalau bulu itu sungguh sangat familiar. Apakah ini berasal dari ngengat raksasa? Dan ketika Zu menyentuh bulu itu, ia pun merasakan ada hawa panas dari bulu itu. Hei, bulu ini seperti bulu yang tumbuh dari ekornya Shocking. Dan itu membuat Zu berujar, hei, apakah bulu ini adalah bulu dari Phoenix putih? Dan dari manakah kalian mendapatkannya? Tanya dari Zu. Tuan, dulu beberapa waktu yang lalu saat subuh hari di lapangan kota tiba-tiba saja diselimuti oleh benda putih. Dan awalnya kami semua mengira kalau itu adalah setumpukan salju. Namun sesaat matahari telah terbit, salju itu pun pada akhirnya terbang ke udara. Dan barulah kami sadar kalau ternyata itu bukanlah salju, tapi ngengat putih. Dan setelahnya aku juga menemukan bulu itu di lapangan, ujar Pak Tua ini. Jadi benar. Sepertinya Phoenix putih itu tidak hanya menjaga para ngengat dari badai, tapi juga menemani mereka sampai seperti ini. Walaupun aku tidak tahu kenapa bulu ini bisa sampai jatuh, tapi yang jelas bulu ini benar adalah Phoenix putih, pikir dari Zu. Tuan muda, sebenarnya benda ini adalah benda yang dicari oleh orang-orang dari keluarga Yan. Dan tuan kota kami, Tuan Cheng, ia harus mati karena benda ini, dan pimpinan penjaga juga ia harus menjadikan tumbal atau kambing hitam, ujar Pak Tua itu sembari berlutut. Bahkan Pak Tua ini juga berujar, Master, orang tua ini sadar kalau orang tua ini adalah orang jahat yang malah ingin memberikan benda ini kepada Anda. Dan orang tua ini tahu pasti benda ini akan mungkin saja akan membawa Master ke dalam masalah, ujar Pak Tua itu. Dan saya harap Master mau menerimanya dan membawa ketentraman bagi kota kami. Aku mohon, ujar Pak Tua itu. Baiklah, aku akan menerimanya. Tolong angkat kepala Anda, ujar Zeus kepada Pak Tua itu. Dan sepertinya bulu ini benar-benar akan membawa masalah. Tapi aku juga suka tantangan. Jadi ya sok santuy aja, pikir dari Zeus. Dan keesokan harinya, para murid-murid dari Akademi Dragon mereka pun akhirnya kembali. Zumingang, terima kasih telah banyak membantu kami. Jika bukan karena bantuanmu, mungkin saja kami akan kesulitan dalam mengalahkan monster-monster dan juga iblis-iblis itu, ujar salah satu bocah yang ada di tempat ini. Ya, Zumingang, kita akan mendapatkan 1000 poin kontribusi untuk setiap orang ketika kita kembali ke akademi, ujar bocah ini. Iya, santuy aja. Kita adalah teman sekelas. Kita memang harus saling menjaga satu sama lain, sambut dari Zu. Tapi bagi Zu sendiri, ia pun ternyata tidak peduli dengan poin kontribusi itu. Karena bagi dirinya, bulu Phoenix ini telah cukup untuk dapat membuatku kaya raya. Aku tidak tahu berapa banyak spirit yang dapat membantu Shiobi dalam menembus kerana Dragon King. Apakah bulu ini bisa? Cukup menarik. Aku menantikannya. Dan di dalam perjalanannya, di sini bocah ini yang bertanya, hei, aku dengar poin yang kita dapatkan nanti dapat ditukar dengan benda-benda berharga yang ada di akademi. Benda apa yang ingin kalian dapatkan? Tanya bocah ini kepada rekan-rekannya itu. Kalau aku ingin menukarkannya dengan salinan pengetahuan experience milik para Dragon Master tingkat raja. Tapi aku juga tidak tahu apakah benda ini cukup untuk didapatkan, apakah tidak, ujar bocah itu.
Kalau aku ingin bahan untuk dapat meningkatkan kemampuan dari nagaku. Mungkin saja jezirah naga itu cukup baik. Dan itu terlihat cocok untuk nagaku. Sambut bocah lainnya lagi. Dan Zu, kalau kau bagaimana? Tanya bocah lainnya. Aku akan mencari bola jiwa yang cocok sekiranya untuk Xiaoyi. Aku ingin membantu Xiaoyi dalam membentuk tulangnya. Ya, terima kasih Master. Sambut Xiaoyi yang memang tiba-tiba saja nongol. Dan tak lama setelahnya, kini Zu yang kembali ke Linhai. Kini ia pun berada di halaman belakang rumah yang ia sewa. Xiaoyi. Saat ini ia masih belum dapat mempertahankan bentuk Black Dragon-nya. Dan setelah ia bertarung, ia malah kembali ke bentuk kadal kampretnya. Maka dari itu, ayo aku akan membantumu naik level ketingkatan dewasa. Ayo, Xiaoking. Maka dari itu, aku membutuhkan bantuanmu, bola bulu. Apakah kau bisa membantu Xiaoking naik ke tahap selanjutnya? Ini semua tergantung padamu. Jangan khawatir tuan, sambut bola bulu itu. Dan kini bola bulu itu memberikan energi yang begitu banyak ke arah Xiaoking yang membuat Xiaoking wow, ini sungguh sangat nyaman. Ujar Xiaoking yang mendapatkan limpahan energi yang murni dari bola bulu itu. Ya, selesai. Bola bulu itu memberikan energi murninya kepada Xiaoking, membuat Zu berujar, "Wah, kerja bagus teman kecil. Terima kasih banyak." Iya, aku sungguh sangat senang dapat membantu Xiaoking. Sambut bola bulu itu. Dan untuk Xiaoking sendiri, kini tubuhnya penuh dengan energi murni yang berwarna hijau, yang membuat Zu berujar, "Wah, aku tidak menyangka kalau aura dari Xiaoking sungguh sangat luar biasa. Aura ini berasal dari energi yang diberikan oleh bola bulu itu. Dan aku rasa ini sungguh-sungguh benar dapat membantu Xiaoking dalam menerobos ke tahap selanjutnya. Karena benar saja untuk Xiaoking sendiri, kini ia pun bertransformasi ke tahap remaja. Dalam bentuk barunya seperti burung bangau dengan garis keturunan dari naga Changluan Qian Selong. Dan untuk Xiaoking sendiri, aku sungguh merasa jauh lebih kuat lagi. Sambut dari Xiaoking. Ya, mantap. Dengan adanya bola bulu ini atau Xiaoling, ia dapat memurnikan energi dan dapat memberikannya semua kepadamu. Dan ini tidak akan sulit bagi dirimu untuk mencapai tingkatan atas. Xiaoking, sambut dari Zu. Di sini Zu juga berencana untuk memberikan bola kristal yang ia miliki kepada Xiaoking, yang ia dapatkan dari Great Eagle. Meskipun atributnya tidak cocok dengan Xiaoking, kurasa bola jiwa ini dari Great Eagle ini cukup untuk membantu. Kan sama-sama burung, ya nggak sih? Pikir dari Zu. Tapi di sini ketika Zu ingin memberikan bola jiwa itu kepada Xiaoking, doi pun lalu dihentikan oleh Koi merah ini. Oi kampret, jangan sembarangan aja lo. Hei, kenapa Tuan Koi? Ya, asal kau tahu bola jiwa milik Great Eagle itu nilainya setara dengan bola jiwa milik naga tingkat raja. Maka dari itu, meskipun sama-sama ras suci seperti Xiaoking, tapi tetap saja kekuatan jiwa yang dimiliki oleh Xiaoking belum cukup untuk dapat menyerap semua bola jiwa itu secara sempurna, dan itu malah akan memberikan kerugian. Benarkah? Lantas apa? Apakah Tuan Koi dapat memberikan saran? Tanya dari Zu. Ya, kurasa kau harus menyamar menjadi seseorang yang misterius dan kau taruh bola jiwa itu di area pelelangan. Dengan begitu, kau bisa menukarkan dengan barang-barang spiritual yang lebih dibutuhkan oleh Xiaoking. Terutama kau harus mencari bola jiwa milik burung suci dengan atribut kayu dan juga atribut cahaya. Ataupun kau juga bisa mencari kristal cahaya atau daun berkualitas tinggi. Bisa juga kau cari embun roh. Itu jauh lebih berguna untuk Xiaoking. Sambut Koi merah ini. Baiklah. Aku paham. Tapi ngomong-ngomong, apa yang ingin kita lakukan dengan kristal cahaya yang berkualitas tinggi itu? Tanya dari Zu. Oi, bocah kampret. Apakah kau lupa dengan kekuatan dari klanmu sendiri? Karena kau ingin meningkatkan kemampuan dari Xiaoking, kau bisa membuat armor buat Xiaoking bangke. Namun di sela-sela Zu yang berbicara dengan Koi merah itu, di sini ada yang memanggilnya. Oi, saudara Zu. Dan ternyata suara itu berasal dari seorang bocah yang memang tidak asing yang tiba-tiba saja datang ke kediaman Zu. Dan ia juga berujar, "Oi Zu kampret, acara perburuan akan segera dimulai. Cepatlah kau berkemas dan ikut aku." Dan jelas itu adalah bocah Luo. Dan di sini bocah Luo yang masuk ke dalam kediaman Zu. Ia pun, "Buset dah, apaan tuh? Apakah itu naga hijau yang sebelumnya?" Tanya bocah Luo ini. "Lihat, dia telah dewasa," ujar bocah Luo itu yang terkejut melihat pertumbuhan Xiaoking yang memang tidak masuk akal. "Yo, ini adalah Xiaoking, tapi ia masih dalam tahap remaja," sambut dari Zu. Di sini bocah Luo ini masih tidak percaya dengan Zu Mingang karena pertama kali ia bertemu dengan Zu. Zu hanya memiliki satu ekor ulat kecil dan dukungan dari wanita kaya. Dan sekarang
Aku akui kalau kau adalah seorang bocah jenius dalam hal pemeliharaan naga, ujar bocah luo ini. Ya kau benar, aku adalah bocah yang jenius, sambut dari Zoom. Ilih, kincil, sombong amat lu. Ingat, kau tuh hanya beruntung saja bertemu dengan naga yang berbakat. Ujar bocah luo ini. Kau boleh sombong kalau kau memang dapat dengan sangat cepat melatih seekor naga ke tingkatan dewasa. Barulah aku akui kalau kau memang bocah paling jenius. Ujar bocah luo ini. Namun tak lama setelahnya, begimbe apa nih? Di sini bocah luo pun dikejutkan dengan Xiaohui yang tiba-tiba saja menjilati bocah luo ini dari belakang. Ah ya Tuhan, hei, apakah ini naga kampret yang sebelumnya? Bagaimana bisa ia tumbuh sebesar ini? Ujar bocah luo yang kaget melihat Xiaohui yang tiba-tiba saja muncul di belakangnya dengan ukuran yang memang enggak masuk akal. Namun untuk Zhu sendiri yang ternyata dipeluk oleh bocah luo ini membuatnya merasa tidak nyaman. Dan ia juga berujar, "Oi kampret, turunlah. Aku tidak suka mencium aroma bocah berbatang. Santuy aja lah. Aku juga hanya menyukai lembah berbulu kok. Ayo. Aku akan membawamu pergi menemui para gadis-gadis yang bobanya mantap." Ujar bocah luo itu. Dan kini beberapa saat kemudian di tempat lain, di arena tunggu, kini bocah luo itu pun sangat bersemangat dalam hal usahanya untuk memperkenalkan Zhu Mingyang dengan para ciwi-ciwi bohai yang memang ada di tempat ini. Dan ia juga berujar kalau Zhu Mingyang ini adalah rekan yang ia bawa dan ia sudah mengalahkan Guan Wenqi, bocah dari Akademi Ninja yang memang dikenal cukup jago. Hei, melihat bocah luo yang datang membawa seorang bocah membuat salah satu gadis yang bernama Ken Ning. Ia pun bertanya, siapakah bocah Guan Wenqi itu? Entahlah, aku juga tidak tahu, sambut dari Zhu. Dan untuk bocah luo, ia mengatakan, iya, mungkin aja bocah Guan Wenqi itu mungkin saja tidak begitu menonjol di dalam kekuatan dari klan-klan besar. Tapi ya, aku rasa ia adalah salah satu penjahat kecil. Tapi intinya dengan adanya diriku dan juga rekanku ini di tempat ini, jangan khawatir dah. Pokoknya kalian yang ikut dalam event perburuan ini, kalian pasti aman kalau pergi bersama kami, ujar bocah luo. Tapi mendengar bocah luo ini yang terus-terusan melobi para ciwi-ciwi ini untuk bermain bersama mereka dan mengejek dirinya, membuat salah satu bocah lainnya pun kesal. Oi kampret, tuan muda ini sedang duduk di tempat ini dan kau jika ingin berbicara panjang lebar jangan keras-keras, kampret. Mendengar itu membuat bocah luo ini pun berujar, ternyata ini adalah bocah Guan. Apakah kau ingin ikut bermain di dalam event perburuan ini yang berbahaya ini loh? Oi kampret luo, perselisihanku dengan Zhu Mingyang di dalam pertarungan yang sebelumnya itu tidak ada hubungannya dengan kau, ya kan? Saat itu aku terlalu meremehkan lawanku dan siapapun pasti tahu kalau aku tidak memanggil nagaku yang lain, ya kan? Ya, terserah dah. Tapi intinya, di dalam event kali ini jangan pernah mempermalukan akademi kita lagi ya, ujar bocah luo itu kepada bocah Guan. Mendengar provokasi dari bocah luo tentu saja membuat bocah Guan ini kesal. Oi kampret, kualifikasi apa yang kau punya hingga kau beraninya berkomentar yang tidak bertanggung jawab itu tentang diriku? Apakah kau berani bersaing dengan diriku? Tidak. Bahkan kau tidak cukup layak untuk melakukannya, sambut bocah luo itu. Tapi tiba-tiba saja ada yang menyambung cerita mereka dan berujar, jadi kau cukup baguskah tuan muda luo? Dan ternyata suara itu berasal dari bocah Yan yang tiba-tiba saja muncul. Ya, kemunculan tuan muda tertua milik keluarga Yan tentu saja membuat para gadis-gadis, para ciwi-ciwi bangsawan lainnya yang ada di tempat ini mereka pun langsung menyapanya. Tuan muda, lama tidak bertemu. Ternyata itu Anda, Nona Ki. Kenapa kau membuang waktumu bersama para bocah-bocah pemalas ini? Kenapa kau tidak duduk bersamaku di mejaku saja? Ujar bocah kampret ini. Baiklah tuan muda, karena Anda adalah tuan rumah dalam event kali ini. Jadi aku tidak dapat menolak ajakan Anda, ujar si lamcur merah ini. Dan untuk Zhu yang melihat bocah itu, doi pun berujar, jadi apakah kau adalah Yan Shu, anak dari Yan Zhen itu? Ya, itu aku. Kenapa? Sambut bocah kampret ini. Tidak, aku cuma bertanya saja, sambut dari Zhu. Sedangkan di dalam hati, jadi kaulah bocah yang telah mencoba untuk mengawasiku dan mencoba untuk menghalangi jalan keluarku dari pulau aneh itu ya? Oke. Baiklah, tunggu saja. Aku akan membalaskannya sebentar lagi, ujar Zhu di dalam hati.
Dan untuk si kampret Ian ini, Doi pun berujar kepada Zu. Ah iya, ada yang harus aku katakan. Acara perburuan kali ini bukanlah pertandingan antara anak kecil seperti yang ada di akademimu. Cih, karena jika kau tidak sengaja jatuh ke tangan para iblis itu, mungkin saja kau akan menyesal pernah dilahirkan. Tambah si kampret ini. Dan untuk bocah Luo yang melihat sepertinya ini tidak akan berjalan baik, membuatnya berujar, Zumiang, awalnya aku berniat memperkenalkan kau dengan para gadis-gadis cantik yang ada di tempat ini. Kampretnya mereka malah memandang rendah kita. Waduh. Iya, santai aja, tenang saja. Aku tidak masalah dengan hal ini, sambut dari Zu. Namun tak lama setelahnya, tiba-tiba saja ada yang berujar, hei, bolehkah aku duduk di tempat ini? Hei, siapa kau? Ujar Zu yang mendengar suara itu. Dan begitu bocah-bocah kampret ini yang melihat ke arah gadis itu, mereka pun berujar, bukankah kau pembantu yang ada di samping Ratu Xiaoyu itu kah? Ratu pelelangan itu kah? Sedangkan untuk gadis ini, hei, bukankah kau tidak sopan? Kita baru beberapa hari tidak bertemu dan kau telah melupakan orang lain. Kau sungguh sangat menyebalkan sekali tuan. Pantas saja kau bisa kabur dari acara pernikahan dari Putri Loshu itu. Dan Zu yang mendengar hal itu, ia pun sedikit ternotis dan ia juga berujar, Nona, kau tidak ingin hadiah 3 juta emas itu bukan? Ujar Zu yang tahu kalau ternyata gadis ini mengenali dirinya, yang memang merupakan seorang buronan besar, buronan dari keluarga Slirwen yang memang ingin menangkap dirinya yang telah kabur dalam acara pernikahan. Dan untuk gadis ini, memangnya kau ingin mengikat tanganmu sendiri kah dan membiarkan aku mendapatkan hadiah itu? Nona, jika kau sedang kesulitan uang, aku bisa kok mengembalikan uangmu. Aku bisa mengembalikannya ke uang yang kau kasih itu di acara pelelangan itu, pelelangan telur naga itu, sambut dari Zu. Tapi jika kau ingin membawaku untuk mendapatkan hadiah sayembara itu, aku takut kau tidak akan bisa melakukannya. Ya, aku tidak tertarik dengan uang itu. Tapi setelah aku melihat dirimu dan sikapmu yang seperti ini, aku tidak heran kalau kau malah menolak menikah dengan Putri Wen itu dan malah kabur. Ujar gadis ini yang tiba-tiba saja dekat dengan Zu. Tapi di sela-sela itu juga banyak sekali orang, gadis-gadis lainnya yang berbisik-bisik di dekat mereka. Dan mereka juga berujar, lihat, aku tidak menyangka kalau aku akan bertemu dengan ratu kecil di tempat ini. Aku ingin sekali menyentuhnya dan meminta tanda tangannya, ujar para ciwi-ciwi lainnya. Dan untuk gadis ini, ia pun meminta para ciwi-ciwi ini untuk antri, minta satu-satu jika mereka memang meminta tanda tangannya. Mendengar gelar gadis ini yang merupakan seorang ratu kecil membuat Zu dan juga bocah Luo ini pun menjadi heran. Ratu? Ya, biar aku perkenalkan lagi. Aku adalah ratu kecil dari Xiaoyu yang bernama Jing Yu. Dan tolong perlakukan aku dengan baik. Dan selesai alur cerita dari Dragon Master di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nggak ada pertarungan, nggak ada. Di part selanjutnya ada. Dan sampai jumpa, bye.